Format yang ada di kami semacam starter kit dan buku panduan. Jadi ibu-ibu ini kalau saya kasih website, saya yakin di rumah juga nggak bisa, nggak mau, males ngerti cina gitu ya. Jadi mending dibawa buku begini, ternyata semacam buku. Nanti tolong dikolektifkan, kami akan buatkan format. Di dalamnya sudah ada nama, nomor ID, pencapaian target. Jadi pelatihan centang nanti sama korwilnya ya. Sudah pelatihan centang tanggal berapa, sudah belanja aktif centang tanggal berapa. Jadi mereka sudah tahu, oh saya sudah sampai sini nih, saya tinggal ini nih, tinggal. Jadi semacam kalau ini rekam jejaknya, rekam historinya sudah ada di buku. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bila mana mereka ada yang kesulitan pembesaran jaringan, kita ada tim konsultan solusi. Nanti ada Bu Dharma, bagaimana supaya saya punya jaringan, bagaimana strateginya. Nah, kita ada tim konsultan, nanti diarahkan langsung sama Bu Dharma cara mendapatkan jaringan ya. Lalu bagaimana setelah punya jaringan memaintenance-nya seperti apa, kita ada konsultannya. Jadi boleh berkonsultasi ya. Jika di bulan 2 sampai bulan 12 masih kesulitan, ini wajib DPC ini memiliki tim akuisisi. Akuisisi ini biar mereka yang kesulitan diberikan solusi, tidak dibiarkan. Jadi anggota yang memiliki sulitnya di mana, apa yang menjadi sulit ya, itu harus ada solusi supaya anggota ini tidak menyerah di tengah jalan. Belum mendapatkan fasilitas sudah nyerah duluan kan kasihan ya. Jadi uang yang sudah masuk di keanggotaan akhirnya jadi hangus gitu. Jadi usahakan mereka sampai di bulan kedua ini bisa mempertahankan bahwa program bisa berjalan dan berikan solusi-solusi kira-kira apa yang harus dilakukan. Untuk pencapaian target pendampingan UKM, plafon kita masih sama di angka 30 juta, di mana pengembangan jaringan 3 orang per minggu itu bisa maksimal 3 bulan dengan DP yang sudah disetorkan kepada travel. Jika misalkan di dalam 3 orang per minggu, itu di dalam 1 bulan udah bisa mengajukan ke korwil ya, ke korwil dengan apakah saya sudah bisa mengajukan program umroh gitu. Mengembangkan jaringan 3 orang per 2 minggu, di sini sudah ada target-targetnya. Begitupun dengan mengembangkan 3 orang per bulan. Lanjut, force manager ini bila mana anggota sudah mendapatkan fasilitas, apakah nanti apa yang menjadi kewajibannya harus dibebankan kepada ahli waris, di sini tidak perlu, karena kita sudah memiliki asuransi BPJS TK, di mana salah satunya bila mana mendapatkan atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat secara permanen, nauzubillah ya, ini akan mendapatkan 1 tahun ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi tidak ada beban yang harus dibebankan kepada ahli waris. Bila terjadi meninggal dunia, itu ada santunan. Dan bila mana ada kejadian sudah berangkat umroh atau sudah melakukan UKM, tiba-tiba tidak aktif di perjalanan, di pertengahan gitu, kami akan memberikan waktu sampai 3 bulan untuk memperbaiki. Setelah itu bila masih tetap tidak aktif, berarti sisa dari prestasinya, misalkan berangkat 30 juta, setelah dihitung berapa dana resapan yang diterima, oh baru mencapai 7 juta, berarti ada sisa 27 juta. Berarti sisanya itu dibebankan kepada pribadi, harus membayar bila dia tidak aktif di tengah perjalanan. Karena resapan dana CSR ini tidak sekaligus 30 juta,
tetapi kami APWMI menjadi jaminan kepada pihak-pihak seperti mitra dan perusahaan yang memberangkatkan anggota. Jadi bila mana dana ini sudah diturunkan, program tidak dijalankan, artinya APWMI berhak menuntut kinerja si anggota atau dikembalikan kepada pihak ketiga sebagai pendana talangan. Itu. Kami sebagai garansi, baik itu di pihak perusahaan yang memberikan dana talangan atau perbankan ataupun nanti kepada program-program pemerintah. Karena pada saat kami memberikan fasilitas 3 bulan pertama memberangkatkan kepada pihak mitra travel, tiba-tiba 6 bulan anggota nggak aktif, kami dituntut sampai 1 tahun kinerja anggota, karena dana CSR ini sebetulnya bisa diserap dalam setahun, tidak langsung 100%, tetapi diserap secara bertahap. Tetapi kami memiliki pihak partner lain yang membackup itu, tetapi kami memiliki kewajiban pada saat setahun ke depan. Nah, itu yang harus difikirkan oleh kita bersama sebagai pengurus. Bila mana nih ada anggota sudah mendapatkan haknya, tetapi kewajibannya nggak nyampe nih sampai setahun. Nah, untuk itu menjaga kami dikejar-kejar, ibu juga dikejar-kejar sebagai pengurus, bapak juga dikejar-kejar. Nanti ada agreement yang harus ditandatangan oleh masing-masing peserta. Next. Program kepemilikan unit. Program kepemilikan unit ini salah satunya diperuntukkan untuk kantor cabang. Bila mana di Garut pengen punya unit sebagai kantor yang sekarang masih memakai kantor pribadi, memakai rumah, memakai fasilitas-fasilitas yang memang di sini kami berprinsip yang menjadi pengurus APWMI adalah pejuang-pejuang untuk menghidupkan APWMI, bukan hidup di APWMI. Ini unsur yang berbeda. APWMI ini butuh pengurus yang menghidupkan APWMI melalui program-programnya, bukan hidup di APWMI. Karena dimensinya akan berbeda nantinya, ya. Makanya saya berterima kasih kepada pengurus yang sekarang duduk di sini. Artinya adalah pengurus yang terpilih. Audit dari kami berhak duduk di kursi ini karena saya lihat sudah berjuang menghidupkan APWMI. Tepuk tangan ini buat yang ada di sini. Siang malam bekerja keras untuk betul-betul program ini bisa terserap oleh masyarakat. Saya apresiasi. Ya. Lalu kepemilikan unit ini boleh diajukan kepada pusat bila mana itu diperuntukkan untuk kantor cabang yang dimana dikelola oleh anggota secara bergotong royong. Misal Garut sudah punya anggota 300 orang. Untuk kepemilikan unit ini bisa diajukan misal dengan seharga 200 juta atau 300 juta ada kantor. Nilainya akan kami cover dari pusat, nanti dibayar oleh anggota, di mana 300 orang ini dibagi 300 juta. 300 orang dibagi 300 juta berarti hanya 1 juta. Program 1 juta dari anggota, tapi dia punya unit rumah, kira-kira mau nggak, Bu? Mau, karena dia punya investasi. Tetapi nanti kepemilikan ini akan di-cover dulu oleh APWMI, yang nanti targetnya anggota wajib minimal bawa 3 orang, yang nantinya pengembangannya akan menghasilkan income 1 juta. Jadi anggota ini tidak perlu beruang cash 1 juta, tetapi mencapai program-program saja. Karena dengan 3 bulan anggota mengembangkan minimal 1 juta bisa dapat.
ini strategi untuk kepemilikan unit, karena di sini kita berbentuk gotong royong, yang dimana amit-amit DPC-nya bubar aja deh, bubar pokoknya, tapi unit masih punya. Kita punya investasi, yaitu berupa unit. Unit ini properti tidak akan menurun, tetapi value-nya akan naik. Itu bisa menjadi rumah produksi, bisa menjadi warung dan lain-lain. Jadi di sini kami ingin membangun wanita yang tergabung di APWNI, anggota mindsetnya sudah bisnis. Dengan daya yang ada, tidak perlu saya harus punya uang, tetapi semangat dulu yang harus diutamakan. Kembangkan dulu, karena membangun asosiasi, saya pribadi dulu mengurus izin sampai berdiri izin, keluar SK dari kementerian itu lumayan mahal. Jadi ibu-ibu sebagai pengurus di sini hanya melangkah, hanya berdasarkan SK sudah mengembangkan anggota. Tidak perlu harus mengeluarkan biaya mengurus ini itu dan lain-lain. Hanya secari kertas yang diberikan pusat itu sebagai karcis, ibu-ibu pengurus bisa mencari uang di situ. Menghidupkan APWNI, bukan hidup di APWNI. Nanti dengan menghidupkan APWNI akan otomatis ibu akan ada di dalamnya. Ya, kita di sini harus satukan visi misi, ingin menghidupkan APWNI dengan jangka waktu yang panjang. Jangan sampai kita hidup di APWNI dengan berbagai cara, hanya waktu yang singkat. Ya, artinya kesempatan ini tidak semua orang dapat. Karena apa? Kami di pusat sudah ada pengajuan kepengurusan secara internal dari langsung pemerintahan. Salah sini kita bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Itulah yang harus ditanamkan dari seluruh pengurus. Ya, karena mindset pengurus ini harus saya kuatkan. Ya, ternyata untuk sekelas pejabat saja istrinya antusias menjadi pengurus APWNI. Saya kalau mau egois, saya terima, karena mereka sudah punya masa. Tetapi saya menghargai perjuangan. Ya, akhirnya kita mengeluarkan kebijakan ini. Next. Kebijakannya adalah salah satunya benefit leader struktur wilayah merujuk AD/ART. Ya. Untuk DPW ini wajib memiliki minimal anggota 3.000 per wilayah. Komisinya itu 5% dari biaya pendaftaran. Ya. Untuk DPC itu mendapatkan benefit 7,5% dari biaya pendaftaran. Minimal anggota 500 per wilayah. Untuk ranting atau tingkat kecamatan atau kelurahan itu minimal 100 anggota. SK tetap akan kami keluarkan bila mana wilayah masih kosong struktur organisasinya, struktur pengurusnya. Ini berlaku SK sementara selama 6 bulan lamanya. Ya. Jadi SK yang dikeluarkan oleh kami, TMT-nya 6 bulan lamanya. Bila mana kuotanya, misalkan nih DPC Bandung sudah kami SK per hari ini dengan SK sementara, Ibu sudah bisa bergerak. Setelah itu 6 bulan ke depan kita akan mengevaluasi apakah sudah mencapai 500. Nanti setelah 500 berarti sudah mencapai kuota, artinya SK tetap berlaku sampai 3 tahun lamanya karena sudah mencapai kuota. Meskipun ujung-ujung Ibu yang istri Sahrul datang, saya mau jadi ketua, nggak bisa karena sudah terisi oleh Ibu. Jadi dia tetap harus ada di bawah Ibu dulu menjadi anggota, mensupport gitu.
Jadi di kami tidak memandang dulu mau istri siapa kek, ya, tetap dia harus ikut prosedur yang ada, ya. Jujur kami dilematis karena ini berkaitan dengan pemerintahan. Saat kami menolak pasti akan terjadi gesekan yang kurang enak, gitu. Tetapi ini kebijakan yang memang kami berdiri sendiri, gitu. Alhamdulillah kebijakan ini kemarin sudah ditetapkan oleh para pembina dan disetujui bahwa SOP ini berlangsung dan nanti akan ada agreement yang ditandatangani. Next, pengangkatan SK struktur kepengurusan wilayah merujuk pada ADART tadi, ya. DPW 3.000 minimal, DPC 500, ranting 100, dan itu berlaku maksimal 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan tidak mencapai kota, DPP berhak mengganti struktur kepengurusan. Nilai ilustrasi plafon umroh dan UKM, ya. Jadi di kami ada beberapa plafon yang berbeda sesuai dengan pencapaian target. Salah satunya kalau silver yang tadi hanya menggunakan skema 3 orang, tetapi kan anggota itu macam-macam, ada yang langsung membludak sampai per 10 itu akan dilihat nanti sesuai dengan pencapaian target masing-masing anggota. Bisa jadi dia lebih dari 30 juta, bisa jadi kurang dari 30 juta. Jadi sesuai target yang dia capai, sesuai buku pencapaian targetnya nanti, gitu. Bila mana target tidak sesuai, maka dana CSR tidak memenuhi kuota sesuai dengan plafon yang diberikan. Seperti ibu-ibu misalkan babah udah berangkat umroh senilai 30 juta, di tengah jalan ternyata pencapaian targetnya hanya sampai 15 juta, artinya ada kekurangan 15 juta. 15 juta ini akan kami arahkan kepada pihak ketiga, yaitu pendanaan yang harus dicicil secara pribadi. Kenapa? Ini untuk mengikatkan diri antara anggota, lembaga, dan funder. Jangan sampai salah satu pihak dirugikan. Kenapa? Supaya tidak ada bahasa, udah berangkat ini, gimana kewe, nah ini masalahnya. Ini yang sering kami rasakan pada saat program sudah berjalan, gitu. Next, untuk pendaftaran dan alamat kantor yang kami tunjuk sesuai dengan MOU yang sudah kami tanda tangani, yaitu untuk kemitraan hanya berlaku untuk mitra BMW dan PT Eltura, ya. Jadi yang di bawah BMW semua tidak bisa ke yang lain, satu pintu ke BMW. Begitupun dengan Eltura, jadi tidak bisa saling mengklaim, ya, gitu. Atau selonong tiba-tiba datang. Nah, bila mana ada travel yang memang ingin bekerja sama atau perusahaan manapun yang ingin bekerja sama, kami membuka diri untuk bekerja sama, tetapi satu pintu, tetap melalui mitra yang nantinya tetap berbagi fee, gitu ya. Supaya apapun yang terjadi nanti konflik di bawah, kami hanya mendengar satu pintu, supaya tidak efek dominonya kemana-mana, gitu. Jadi karena kita sudah menyepakati di awal sebelum raker terjadi, perusahaan yang memang sudah bekerja sama hanya 2 mitra saja. Meskipun nanti ada beberapa mitra yang tentunya fasilitas kemitraan ini terbuka bagi siapa aja, silakan nanti melalui mitra yang sudah ber-MOU. Tinggal kita sepakati bagaimana fee yang akan berlangsung, ya, yang akan berbagi. Jadi saya yakin iya, cocok sekali. Jadi bila mana gini,
Ini saya yakin karena program kita alhamdulillah sudah disupport oleh beberapa instansi di mana tidak hanya di Korwil, DBC Garut dan Bandung dan KBB. Peserta ini akan membludak insya Allah, dan travel saya yakin PT BMW akan kewalahan, butuh partnership yang nantinya akan menjadi QQ Mitra Travel. Kami tidak mau berwarna BMW, enggak, di bawah BMW bisa menjadi PT-PT yang lain, travel artinya untuk menjaga semua sisi. Kami akan buat satu pintu di mana di satu pintu itu bisa merangkul semuanya bagi benefit ya. Semakin kita merangkul semuanya akan semakin cepat kita besar dan berkembang ya. Gitu, semua akan sesuai SOP. Dan media sosial, saya lihat karena media sosial kita juga banyak dipakai orang yang ada di pusat hanya yang tertera di sini. Takutnya ada nomor-nomor lain yang mengaku APWNI dan lain-lain, itu yang ada di pusat hanya yang tertera di atas. Lanjut. Produk APWMI. Produk APWMI yang sudah ready itu ada minyak, ada beras, ada persabunan. Ini adalah produk-produk lokal dari anggota dan dari petani kita. Jadi semua produk-produk kita ini kami ingin memajukan perekonomian daerah. Jadi bila mana Garut atau Bandung memiliki produk lokal, ada beras Bandung, ada beras Cianjur, atau beras Garut, maka ajukan ke kami akan jadikan salah satu produk APWMI yang nantinya kita akan berbagi benefit di situ. Ya, jadi kami terbuka bagi siapa saja yang ingin mengajukan produknya bisa masuk ke wilayah divisi pengembangan bisnis, nanti ada kata personnya ya. Mekanisme stokis wilayah. Mekanisme stokisnya di sini DPC minimal 500 orang, cash stokis deposit 15 juta. Itu bisa kalau mau masuk dari jumlah keanggotaan, Bu, saya mah ngambilnya dari fee DPC aja, misal ya. Kayak Garut kan sudah, nanti setelah ada agreement, ada fee yang sudah masuk, nanti akan dipotong di cash stokis untuk deposit, dimana nanti profit share SHU-nya, sisa hasil usaha ya, SHU itu senilai 10% dari profit. Jadi kalau anggota semua belanja ada profit nih, itu 10% masuk ke DPC ya. Kalau ada yang, Bu, saya ada yang investasi ingin jadi stokis, berarti mandiri, berarti dia harus berdeposit 15 juta. Nanti kami akan kirim semua produk-produk APWMI. Tapi kalau misalnya DPC ingin secara gotong royong dari kas bersama, berarti diambil dari fee-nya DPC. Seperti itu, sampai senilai 15 juta gitu. Bu, kalau misalkan tidak sampai 15 gimana? Fee-nya baru nyampe 5 juta misalkan, yang 10-nya gimana? Berarti pembagian profitnya nanti akan terlihat dari 10% dari investasi. Dari investasi kas DPC baru 5 juta, nanti akan terpotong dari SHU-nya. Jadi kita akan hitung semua secara terperinci, gitu, tidak memberatkan DPC. Semangat. Jadwal pengiriman itu di tanggal dari pusat ya, dari pusat itu mengirim tanggal 2 dan 15 karena kita bekerja sama dengan Bulog. Nah, untuk anggota dari DPC ke anggota itu per tanggal 5 dan 25. Kalau dari pusat karena kita harus mengajukan PO-nya dari Bulog, berarti di tanggal 2 dan 15. Jadi masih ada jeda waktu untuk pembukuan ya. Tapi akan ada formulir stok barang berapa yang keluar, berapa nanti akan terlihat. Benefit stokis untuk DPW dan DPC. Bila mana DPW
bisa mempertahankan jumlah peserta selama 1 tahun, maka dia akan mendapatkan inventaris kendaraan sebagai kendaraan operasional, bukan untuk pribadi ya Pak ya, untuk operasional. Jadi kalau di PC Garut atau Bandung sudah memenuhi kuota keanggotaan, belanjanya bagus, karena kan nanti butuh nganter-nganter ya, ngambil, nganter dan lain-lain, tentunya butuh support kendaraan yang dipinjamkan oleh pusat. Sebetulnya dari pusat, bukan dari pusat, dari supporting pusat. Kami ada sponsor dari beberapa perusahaan yang mensponsori barang-barang tadi, beras, minyak, mereka siap memberikan inventaris kendaraan seperti itu. Jadi harus dijaga ini ya mobilnya. Gitu. Tetapi bila mana selama 2 tahun itu bisa mempertahankan keanggotaan, tidak ada yang keluar, bahkan semakin besar, maka mobil inventaris itu akan menjadi milik struktur organisasi atau milik DPC ya. Jadi dimiliki, berarti beserta surat-suratnya tuh dikasih. Tetapi itu digunakan oleh organisasi, oleh pengurus. Kalau misalkan ini mah udah 3 tahun, udah 4 tahun, udah ketuaan, nanti boleh dijual, diganti yang baru, dibagi bersama sama pengurus yang lain. Harus diketahui, kita harus terbuka ya, semua harus laporan kepada pusat. Jadi tidak ada yang inisiatif sendiri gitu, sampai pusat tidak tahu kemana mobilnya hilang.